Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnan Nurjilan dengan NIM A1D117008. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendekatan saintifik. Pengimplementasian kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang mana pada proses pembelajarannya ini tuh berpusat pada peserta didik. Pendekatan saintifik atau scientific approach merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan yang di dalamnya itu dalam mengumpulkan suatu informasi, peserta didik itu akan melakukan mengamati atau observasi, kemudian menanya, lalu eksperimen atau mencoba, lalu selanjutnya ialah mengolah informasi atau data yang telah ditemukan, dan kegiatan terakhir adalah mengkomunikasikan informasi apa yang telah ditemukannya. Terdapat beberapa tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang kedua ialah untuk membentuk kemampuan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Lalu yang ketiga, dapat menciptakan kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Lalu yang selanjutnya, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Perlu diketahui hasil belajar di sini tuh bukan hanya nilai siswa, tetapi tuh apa yang didapatkan siswa. Lalu yang selanjutnya, untuk melatih siswa untuk mengkomunikasikan ide-ide. Lalu yang selanjutnya ialah untuk mengembangkan karakter siswa. Terdapat 5 langkah dalam pendekatan saintifik. Yang pertama itu ialah mengamati atau observasi. Yang kedua ialah menanya. Yang ketiga ialah mencoba atau bereksperimen. Yang keempat ialah menalar atau mengolah informasi. Yang terakhir ialah mengkomunikasikan. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu mengamati. Nah, pada kegiatan mengamati ini lebih mengutamakan kebermaknaan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, kegiatan belajar seperti apa sih yang termasuk mengamati ini? Ialah melihat, membaca, mendengar, dan menyimak. Nah, kenapa sih metode mengamati ini bisa dikatakan bermakna bagi peserta didik? Nah, hal ini dikarenakan ketika peserta didik mengamati secara langsung apa yang sedang dipelajarinya, itu akan lebih jauh, peserta didik tuh akan ingat terus. Kegiatan yang kedua ialah menanya. Guru yang efektif ialah guru yang mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada saat guru bertanya, sebenarnya pada saat itu pula ia membimbing peserta didiknya untuk menemukan jawaban yang terbaik. Pun ketika guru menjawab pertanyaan dari peserta didik, itu sebenarnya guru tengah mengajarkan kepada peserta didiknya itu untuk menjadi pendengar dan penyimak yang baik pula. Di sini juga diharapkan peserta didik itu mampu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang telah diamati sebelumnya. Langkah yang ketiga ialah mencoba atau bereksperimen. Nah, kegiatan ini tuh merupakan tindak lanjut dari proses menanya yang sebelumnya. Untuk memperoleh hasil belajar yang otentik,
Peserta didik itu harus mencari tahu sendiri apa yang sedang dipelajarinya. Aplikasi metode eksperimen atau mencoba ini dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Langkah yang selanjutnya ialah menalar. Menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2013, kegiatan menalar ini merupakan memproses informasi yang telah dikumpulkan, baik itu melalui proses eksperimen atau mencoba, dan juga melalui proses mengamati. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Adapun kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini ialah dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, dan kerja keras. Langkah yang kelima atau langkah terakhir ialah mengkomunikasikan. Menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2013, mengkomunikasikan ialah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan baik secara lisan, tulisan, maupun media lainnya. Adapun kompetensi lain yang diharapkan dari kegiatan ini ialah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, dapat mengungkapkan pendapat dengan baik, dan mengembangkan kemampuan berbahasa dengan baik pula. Kegiatan mengkomunikasikan ini dilakukan di depan kelas. Jadi itulah kelima langkah dalam pendekatan saintifik. Baiklah, diulangi. Yang pertama ialah ada mengamati atau observasi, yang kedua ada menanya, yang ketiga ada mencoba, yang keempat ada menalar, dan yang kelima ada mengkomunikasikan. Nah, jadi teman-teman, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.